Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus nurullah, nur Muhammad, nur insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan rohani, bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan rohani. Santapan rohani belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan rohani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran. Sebab pikiranmu mikir itu aja. Santapan rohaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana rohani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur, maka makanan ruh adalah nur pula. Makanya, mohon maaf, saya menyitir bahasa Injil yang sangat simpel. Allah adalah roh adanya. Dan menyembah Allah harus dengan roh pula. Jadi kalau dalam bahasa Islam kan Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab duriyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Harus ketemu dengan nur ala nurin. Harus ketemu misbah. Harus ketemu lampu dalam diri kita. Harus ketemu dengan kaukab, bintang yang berkilauan. Harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru caang baranang. Ternyata dalam diri kita itu tidak poek mongkleng buta rajin, caang baranang. Itu namanya menemukan kota terindah dalam diri. Disebut Madinatul Al-Munawwarah. Makanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah dari kampung ke kota. Gitu bahasa Quran. Nah, jadi alam wahidiyah ini disebut dengan hakikat manusia. Wahidiyah adalah kesatuan yang mengandung kejamakan dan merupakan ta'ayun yang kedua. Pada tahap ini setiap bagian telah tampak terpisah-pisah dengan jelas. Dari ketiga martabat batin itu, ahadiyah, wahdah, wahidiyah sudah mulai jelas. Nah ini yang disebut dengan Allah, Rasul, dan insan. Itu. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah, hadirin, kalau jiwa kita sudah manunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Mual salah. Da salah mah asalna tina pikiran. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh ilahi. Maka disebut pikiran gelap. Pikiran gelap itu yang disebut dengan ego. Ego disebut diri palsu. Jadi diri palsu itu adalah pikiran yang gelap. Itu yang suka yuwaswisu, yang suka ngaharewos, suka mencelakakan kita. Itu yang sering kita turuti. Nah, karena sang jiwa masih terpisah dengan Allah dan Rasul yang sejatinya dalam diri. Makanya Rasul sejati itu ada di sini. Sifatnya 4, sidik, amanah, fatonah, balago. Aya di dia nyampak. Dari orang mah hayo we diajar. Sifat Rasul 4. Sidik, amanah, fatonah, balago. Sah Rasul tuh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad punya sifat 4 itu. Tapi 4 sifat itu dititipkan juga padamu.
Coba kalau bohong, ada yang negur dari dalam? Coba kalau bodoh, langsung bilang, aduh bodoh gue. Suka begitu? Iya, karena fatonahnya ada di sini. Nyata. Ngan hanya kau, tara diturut kurang. Betul? Ya, insya Allah. Ya. Jadi, ketiga martabat batin ahadiyah, wahdah, wahidiyah yang bersifat kodim dan tetap, dari sinilah akan memunculkan martabat lahir dan merupakan ayan kharijah. Itu yang melahirkan 4 martabat selanjutnya. Makanya dikatakan dalam kitab Lao Tse itu bahasa Cina. Kalau bahasa Arabnya Lut. Makanya ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Lao Tse sudah menulis sebuah kitab namanya kitab To Te Ching. Di Cina agamanya namanya agama Tukau. Nah ternyata di dalam kitab To Te Ching juga dikatakan sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Sat pertama melahirkan sat kedua melahirkan sat ketiga. Ketika sat ini gumulung manunggal dan menyebar memenuhi seluruh seantero alam semesta. Makanya orang-orang yang sudah tinggi spiritualnya mengatakan Tuhan berada di tubuh yang berbeda. Tuhan yang sama berada di tubuh yang berbeda. Bahasa Qurannya apa? Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita melihat orang, lihat hakikat orang. Hakikat orang kan sebetulnya dia juga. Makanya kenapa kita bermusuhan? Makanya apa bedanya malaikat dengan setan? Setan itu melihat Adam, cuma melihat Adamnya, luarnya, kulitnya. Karena masih punya penyakit kulit, belum bisa melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud pada alam, gak mau. Malaikat sudah tembus pandang. Melihat Adam, bukan Adam, melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud, langsung sujud. Jadi tahu bedanya setan dengan malaikat. Setan itu manusia juga yang masih melihat manusia sebagai manusia saja. Tapi yang namanya malaikat juga sifat yang diberikan pada manusia. Dia sudah bisa melihat manusia sebagai hakikat manusia. Orang yang sudah melihat manusia sebagai hakikat manusia tidak akan terjebak. Tidak akan peperangan mual pasea. Dan usok pasea mah setan. Ada setan di ruangan ini? Ya, saya cuma ngabsen aja. Karena saya tidak boleh menceritakan setan di belakang. Berarti saya kan mengumpat setan. Itu namanya durhaka. Jadi saya bicara tentang setan langsung di depan setan. Jadi ini tidak termasuk mengumpat. Makanya saya tanya dulu, ada setan di ruang ini? Tadi bilang ada, katanya. Syukurlah pada ada kan. Jadi setan itu juga manusia juga, bungkelekan. Betul nggak? Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga maneh. Punten ya. Itu bahasa Garutnya mah begitu. Makanya kalau di Garut mah definisi setan tuh udah canggih dari dulu. Waktu saya ngaji di pesantren diajarkan definisi setan tuh begitu. Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga maneh, kata guru saya begitu. Oh setan teh geuningan maneh. Maneh lain urang. Paham ya? Ya. Karena jam segini ini kadar gula udah mulai turun ya. Jadi biasanya ngantuk, maka saya sedikit kasih candaan. Jadi setan ada ya, hadir ya? Oke. Jadi setan itu manusia yang berpenyakit kulit. Melihat sesuatu cuma kulitnya saja. Gitu. Kalau gitu setan pinter gak? Baca Quran. Pinter gak? Pinter. Makhrajnya pinter, idgomnya pinter, ikhfanya pinter. Cuma ngerti Quran kulitnya saja. Eusina mah teuing, teh nyaho. Kalau gitu setan suka tamat gak baca Quran? Kartos.
Kartos? Kade makan. Tong sagawaya hari ngaos teh. Kakara bisa ngaji luarna, aduh meni asa pangsoleh. Eta maneh salah tah. Guna 2 rakaat. Mentengah dengung asup neraka. Gitu. Setan mende pagawean teh nyingsiunan. Ya, setik-setik neraka, setik-setik neraka. Alus setik surga. Iya. Ya. Gitu. Nah, ada 4 alam berikutnya. Alamul arwah diibaratkan sebagai sesuatu yang masih abstrak, kosong, sederhana. Masuk alam misal diibaratkan sebagai segala sesuatu yang tersusun secara halus, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu pun masih belum bisa dikenali. Masuk alam yang keenam, alam ajsam. Diibaratkan sebagai sesuatu yang telah terukur, telah jelas tebal tipisnya, sehingga dapat dibagi-bagi. Masuk alam yang ketujuh yang disebut alamul insan kamil, mencakup 6 martabat terdahulu. 3 martabat batin, kemudian 3 martabat lahir. Jadi betapa istimewanya jadi manusia. Karena apa? 3 martabat lahir, 3 martabat batin ada di sini, dan 4 martabat lahir juga ada di sini. Jadi rek milarian naon atau orang keluar. Itu sebabnya kita harus ke diri. Kemana? Ke diri. Bukan ke Jawa Timur, ke diri. Awas, bisi ka Gresik. Ke diri. Makanya begitu ke diri kita akan mengalami panaraga. Ponorogo, fana raga. Panaraga kita akan hancur, ya. Bukan hancur secara fisik, tetapi kita tidak akan merasakan lagi ada di sini. Kita memasuki alam yang sejati, berdenyut bergetar di pusat kehidupan, masuk jantung kehidupan semesta. Itulah tauhid yang luar biasa. Di situ yang namanya nikmat iman, nikmat Islam teh ayana ngomong wungkul tiap Jumaah. Alhamdulillah orang sadayana masih dipapari nikmat iman, nikmat Islam. Barjeng cangar rasakeun nikmat iman Islam. Da teu ngarti iman dengan Islam teh naon. Makanya saya tanya dulu, iman dulu Islam dulu. Cok, ari geus ngarasakeun nikmat mah tuh jawab heula. Iman dulu Islam dulu. Iman dulu. Makanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga muslim. Nah, dari iman menjadi muslim gerbangnya cuma satu, takwa. Jadi takwa tuh laku. Metode, cara. Maka di Quran takwa ada 5, ada 4 prosedur. 1 mengambil janji, yang kedua angkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah sesuatu di kesadaran, yang keempat ingat yang Allah tunjukkan. Itu yang namanya takwa versi Quran. Quran surat Al-Baqarah 63. Jadi iman akan menjadi Islam kalau sudah lewat takwa. Ari urang mah ukur make bajuna wungkul. Makanya tiap Jumatan teh selalu pidato teh. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kumaha atuh nu bener teh? Tara dijelaskeun. Betul? Jantreken atuh nu bener. Takwa teh ceuk Quran kumaha? Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakum tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Hiji tah takwa. Nomor kedua, lamun hayang takwa kudu saum. Saum heula, iman heula. Iman heula, kakara saum. Ari ente. Keheula ieu teh. Apa nu digerokan teh nu iman. Nah, marana hebat. Paruasa. Geus boga iman acan. Kakar kayak ngaku nges asa iman, itu lucu. Padahal ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Kalau kita bisa siam, maka puncaknya adalah takwa. Siam itu apa? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Makanya harus takjil. Takjil tuh menyegerakan berbuka. Tong dituna-tuna berbuka mata kalbunya. Itu namanya takjil. Dar we takjil terjadi dahareun. Maneh mah sibuk we ti jam 1 teh ngurus naon teh ibu takjil. Ari takjil teh bahasa Arab dari kata ajala. Ajala itu artinya bersegera. Cari cing wae. Segera berbuka mata kalbu mempeng maneh boga raga. Mempeng aya keneh kendaraanana. Isuk pageto ieu raga kendaraan eueuh dina diri urang. Maka di Quran dikatakan, "Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dul sabila." Cing sanu buta di dunia leuwih buta lagi di akhirat, jalannya lebih sesat. Mengpeung urang ayeuna boga keneh kendaraan. Karena ini kendaraan terhebat yang diciptakan Allah untuk mengantarkan sang jiwa kepada Allah. Di sini kita akan mengetahui 7 martabat alam sekaligus hanya manusia yang diberi hak istimewa. Nah, bagaimana 7 martabat alam ini supaya jadi pengalaman? Tentu tidak cukup kalian mendengarkan ceramah ini. Harus mengalami langsung. Setelah mengalami langsung, kita akan lupakan ceramah ini. Karena apa? Dari alam ahadiyah sampai alam insanul kamil. Gumulung manunggal di diri. Kumaha kedah buktos. Ari ngaos teh kedah aya buktosna. Ieu mah araraneh. Ari judulna pengajian, ari praktekna maca deui. Aing ngaji mah tuh kedah mengkaji. Kata dasarnya juga kaji. Jadi pengajian berarti sebuah kumpulan yang isinya mengkaji. Kalau mengkaji, menggunakan semua potensi pikiran dan akal budi, termasuk kesadaran. Itu mengkaji. Ari maca mah sanes pangaosan, sanes pangajian, eta mah pangaosan. Ya. Abdi di kampung gaduh kelompok pangaosan. Naon esina? Maca Quran ngalereskeun bacaan tajwid, ihfa, idgham, panjang pendek. Nah, eta mah pangaosan. Kade, tong diberi judul pengajian aing ngaos unggul. Kartos. Urang makan kadang-kadang ari judulna zikir, ari perak-perakannya nyebut. Padahal zikir mah mengingat mah enggak ada suaranya. Betul? Kasalia wae. Da teu artos teh apanya? Tajil ge jadi dahareun. Betul enggak? Ari imsak naon Ibu? Imsak itu artinya akhirkan. Segerakan berbuka namanya takjil. Kalau sudah berbuka akhirkan. Jangan sampai nutup lagi. Imsak. Terang imsak. Eta cenah urang teu meunang dahar nginum deui. Tuh jadi pasalia. Da teu ngarti teh. Da cek batur imsak teh kitu geuning. Imsak cenah geus tong dalalahar. Da urang mantaran nanya, cek batur kitu teh, kitu we. Daras da? Iya. Resep ngiluan batur teh. Padahal di Quran jelas, wa may yattabi'u aksaruhum illa dzan. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu dengan persangkaan saja. Inadon la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi, persangkaan, pembenaran itu bukan kebenaran. Itu bahasa Quran. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi, dari penjelasan yang tadi, untuk apa para leluhur kita membedah martabat 7 alam? Seperti itulah Allah turun tahta, saking ingin dikenal. Jadi mengenali dia dari mana? Iya dari sini, mumpung ayeuna jadi jelema. Makanya manusia yang tidak menggunakan kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, kan kata Quran ulaika kal an'am. Teu direken jelema.
Ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Hoyong disebat jalmi. Apa ari jalmi mah seorang Sunda oge jisim abdi, jisim kuring. Awas deh, jisim kuring, jisim dan kuring. Aya jisimna, aya jasadna, aya kuring nuka kurung ku kuring. Jadi harus kenal dua-duanya, lahir batin. Makanya ngomong tuh jangan asal. Duh, lur kita ngasih sesuatu tuh sudah luar biasa. Cuman sayang kitanya tidak peduli. Nah, sekarang mari kita lihat ayat ini. Silakan lihat ayat ini. Ini Ali Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Ayo sadari kalimat ini. Di mana kita dibentuk? Di rahim. Hasil apa? Hasil pelukan. Ingat, kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Hasil pelukan. Dalamun pukul-pukulan wah jadi. Betul apa tidak? Sadar, oh saya itu hasil pelukan. Nah orang teh pasea wae. Salah tah. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, silih asa, silih asi, silih asu. Sadar hasil pelukan kita itu. Hasil buah cinta, cinta yang disemaikan Allah pada ayah dan ibu kita. Itu yang membuat mereka berpelukan, bukan? Lahirlah kita. Alhamdulillah, geuning abdi teh buah cinta Gusti anu dipasihkeun ka Ibu Rama abdi. Itu. Kalau sadar itu aja jelema teh moal aya anu jahat. Moal aya nu ngewa ka batur. Nyahan dedeuhan. Ieu mah aduh. Batur meuli TV, maneh anu pusing. Batur meuli mobil, jalan-jalan, maneh anu lieur. Pasti orang kayak gitu penyakitnya hipertensi, kolesterol, asam urat. Diuk saeutik nangtung langsung. Umur kakara 40 tahun. Begitu cengkat kunang-kunang. Eta loba teuing segala di pikiran. Jadi garering. Gering teh lahir batin. Betul? Iya. Jadi kalau lahirnya gering itu teh tanda batinna oge teu damang. Ya. Ya, lahir nama gering, batin nama teu damang. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Jadi Allah membentuk kita, tubuh kita seperti itu ada rencana. Pertanyaanmu hari ini adalah apa rencana Allah dengan kedua tanganku? Apa rencana Allah dengan kedua mataku? Apa rencana Allah dengan kedua telingaku? Apa rencana Allah dengan kedua lubang hidungku? Apa rencana Allah dengan mulutku? Kenapa mulutku dibangun seperti ini? Sudah tahu? Itu yang menyebabkan kamu selama ini menggunakan tubuhmu suka-suka kamu. Tidak sesuai dengan rencananya. Rusak tubuh ini. Kayak orang bikin rumah, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur. Pasti sesuai dengan rencana. Begitu dipakai, nggak ngerti yang make. Dar bawa kompor ke kamar. Nya kahuruan atuh di kamar. Makanya kamar kita ini kahuruan terus da loba kompor. Salah nempatkeun kompor. Tidak sesuai rencana. Nah, ngaji dengan saya sebetulnya nanti saatnya, ini masih bicara umum nih. Kalau udah bicara ilmu khusus, saya akan kasih tahu sama kalian. Bagaimana cara untuk berusaha membahagiakan Sang Pencipta, menggunakan ciptaannya sesuai dengan rencananya. Maka Allah dalam Asmaul Husna disebut Al-Musyawwir, Sang Arsitek Agung. Moal mungkin Allah ngadamel awak urang jiga kieu, bentuk jiga kieu teu aya maksad. Sing kapenak tah maksadna teh. Duh, montos kapenak. Sagala kitab teh aya da diri urang.
Sadaya perpustakaan waya di dunia teh saya sabarahana dibandingkan waya dina diri orang. Semua ilmu ada di sini. Saya kasih tahu. 30 juz Quran ada di sini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan kumpulkan Quran dalam dadamu. Dalam kesadaran. Pindah Quran 30 juz. Buktikan. Saya sudah membuktikannya. Makanya orang ngomong Quran baru pakai tafsir saja. Baru dari sisi bahasa. Itu masih pakai pikiran. Belum pakai intuisi dan pengalaman spiritual. Biasanya jadi membuat perdebatan tidak ada henti. Nanti kalau sudah mengalami, moal debat deh. Nusok debat mah. Nu ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi. Dor para saya, padahal marana teh kakara maca buku tentang kopi. Taeta. Berewe kopi tilu-tiluanana. Oh, geuning kopi teh kieu. Kumaha? Sarua euy. Eureun tah debat nanti. Kalian menurut resep pisan ari debatnya asapang akang, asapang menang. Padahal sarua kabeh dongeng. Betul enggak? Iya, belum merasakan. Ini adalah pentingnya. Maaf ya, saya kadang-kadang ngomong harus pakai bahasa jelas. Kalau tidak jelas saya nggak ngerti-ngerti. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Satu, kita dirancang untuk kesenangan Allah. Dua, kita dibentuk untuk menjadi keluarganya Allah. Terhormat gak jadi keluarga Allah? Kan kita ini bagian dari Allah. Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita tuh ruhku, bagian dari dirinya. Kita ini keluarganya Allah. Aduh, keluarganya Allah terhormat sekali. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Makanya kita dikasih berbagai macam peristiwa itu supaya dulu kita sabar, jadi tersabar, disabarkan supaya serupa dengan Dia. Karena pulang kepada Dia, kita tuh harus sudah serupa dengan Dia supaya bisa bersenyawa dengan Dia. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya cara Dia untuk membuat kita serupa dengan Dia. Itu sebetulnya, makanya jangan ditolak. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Allah. Dan yang kelima, kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi siapa? Misi Allah. Masih ingat waktu Pak Jokowi jadi presiden? Tidak ada visi misi menteri. Yang ada cuma visi misi presiden. Sama Allah juga ketika menciptakan kita. Tidak ada visi misi kamu, kata Allah. Yang adalah visi dan misi Allah. Tugas kamu adalah ngikutin apa menjadi tujuanku. Makanya biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Jangan terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuanmu. Karena itu sumber penderitaan. Itulah judul kita. Udah mulai terasa? Oke. Terasa kan? Iya. Sing rumasa. Terasa dan sing rumasa. Apaan gitu orang teh? Selama itu. Betul? Iya. Asa soleh menulis ngatur-ngatur Allah teh. Pasti. Di rak buku di rumah teh pasti ya. Ada kumpulan doa-doa mustajab. Pasti. Betul? Iya. Tiap ada edisi baru kumpulan doa mustajab pasti kalian beli itu. Iya. Iya. Mani resep ngatur Allah teh. Dan geus meuli buku eta teh pasang solehna, betul? Ya. Sekarang biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Erek nyeri, erek teh nyeri, erek pahit, erek amis. Kalau untuk Allah, untuk tujuan Allah, pasti baik. Karena kita ujungnya harus menjadi serupa dengan Dia. Supaya kuat, diberi tantangan oleh Allah, supaya kuat. Supaya sabar, dihadirkan orang-orang yang tidak sabar. Gitu cara Allah. Urang menolak wae. Hayang teh balat teh nu sabar kabeh. Moal naik sabarna. Da sabar teh kakara naik lamun urang diberean teu sabar. Jadi dikontrakkan, tapi itu untuk tujuan Allah. Jadi menjadi keluarga Allah istimewa. Istimewa. Hak istimewa yang terbesar dalam hidup kita adalah menjadi bagian dari keluarga Allah. Masuk ke dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang luar biasa yang dapat kita terima. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Jika kita merasa tidak berarti, tidak dikasihi, tidak aman, itu berarti kita belum menjadi keluarganya Allah. Masuk ke keluarganya Allah. Makanya dalam istilah para nabi, para rasul disebutnya dulu ahlul bait. Gitu. Makanya para sahabat sering disebut ahlul
bait. Istilah lain dalam Al-Quran disebutnya ulul albab. Ulul albab, pemilik lub, sudah masuk di keluarganya Allah. Jadi sebuah perjalanan hidup ini harus punya tujuan. Tujuan siapa? Bukan tujuan kita, tujuan Allah menciptakan kita. Makanya hidup harus digerakkan oleh tujuan Allah. Bagaimana caranya? Semua diawali dengan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua diawali dengan Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi kita ini ada bukan karena kebetulan, karena tadi kita ada direncanakan Allah. Mari kita koreksi sekarang. Apa yang menggerakkan hidup kita? Ini lihat saya semua. Saya sudah survei. Saya sering diundang di banyak perusahaan untuk ngasih pelatihan karyawan. Saya tanya, kenapa Anda kerja? Jawabannya, kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak kerja, anak saya sekolah gimana? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kerja, cicilan saya nggak kebayar. Kira-kira apa yang mendorong dia bekerja? Allah atau rasa takut? Takut kan? Takut apa? Takut kekurangan. Sekarang periksa diri kita. Betul nggak? Kita kerja selama ini digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh tujuan Allah, atau digerakkan oleh rasa takut kita sendiri. Makanya selama kalian bekerja dengan rasa takut, kalian akan menarik ketakutan baru. Itu namanya like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Hukumnya namanya the law of spiritual attraction, hukum tarik menarik spiritual. Loh, kenapa saya kok sudah bekerja tetapi kok tidak cukup, malah banyak yang menakutkan? Karena kamu bekerja, basicnya yang mendorong kamu bekerja adalah ketakutan. Maka yang akan datang pada dirimu adalah hal-hal yang menakutkan. Akibatnya rezeki tidak berkah. Sedikit menakutkan, banyak juga tidak berkah. Tuh. Saya mencoba mensurvei orang-orang yang kalangan akademisi. Saya tidak menemukan jawaban dari mereka, kenapa kamu bekerja di sini? Harapan saya jawabannya, saya bekerja di sini karena saya sedang dipakai oleh Allah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Saya diberi ilmu hukum karena Allah menitipkan ilmu hukum pada saya. Saya jadi dokter karena Allah menitipkan ilmu kedokteran pada saya. Saya jadi ahli matematika karena Allah menitipkan matematika pada saya. Saya jadi ahli fisika karena Allah menitipkan ilmu fisika pada saya. Saya bekerja di sini bukan karena saya pegawai negeri, bukan karena saya digaji, tapi saya bekerja di sini karena saya dipakai oleh misinya Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Jarang yang menjawab begitu. Makanya temahi wae gajina. Iya, ngutang wae. Makanya wajahnya juga mengerikan kayak uka-uka. Ini penting. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa afdal. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah. Atas nama Allah Anda bekerja. Uang, gaji itu hadiah dari semesta karena kebaikanmu. Disitulah nilai keberkahan akan datang. Bayangkan sekarang orang bekerja terus mikirkan uang. Dia gajian tanggal 1 terus mikirkan tanggal 1. Aduh lila kene. Kakarage tanggal 3 nges mikiran tanggal 1. Da gaji nges beak. Gaji sebulan 2 hari habis. Baru tanggal 3 ya. Kakara 2 poin di tanggal 1 gajian, nges mikiran tanggal 1 nu bakal datang. Teriweuh kumaha hirup kitu. Tidak ada pelayanan buat Allah, tidak merasa diri sebagai pelayan. Saya kasih tahu, semua orang yang bekerja, yang mengaitkan pekerjaan dengan uang, dia hanya dapat uang. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi kalau dia menjadi pelayan Allah, percaya sama saya, tidak akan kurang uangnya. Selalu ada. Itu yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh.
Innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra. Eta doa teh disebutnya doa 1000 dinar. Dibaca 1000 kali unggal isuk. Bagi malarat teu boga duit. Batur geus garawe maneh maca doa eta keneh 1000 kali. Masih percaya keneh mun dibaca can 1000 kali maneh bahkan arti mana? Da duit mah kudu dijemput, teu boga leungeun, teu boga suku. Kade duit teh teu boga suku. Mau datang sorangan ka imah, teu dijemput mah. Makanya 3 cara cari uang saya kasih tahu. 1, bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, banyak memberi. Banyak memberi. Banyak memberi. Dan yang ketiga, saat memberi, lepaskan. Sembunyikan kebaikanmu seperti kau menyembunyikan keburukanmu. Jadi lamun geus mere ka batur teh tong dibeja-beja. Cicing. Ieu mah mere saeutik. Iklan kemana? Kamari abdi tos masihan ka panti asuhan. Sabaraha ibu? 100.000. Sakarung beas teu main. Jadi apa yang menggerakkan manusia selama ini? Saya kasih tahu. 1 yang menggerakkan manusia adalah rasa bersalah. Yang kedua yang menggerakkan manusia adalah kebencian dan kemarahan. Ada orang yang digerakkan hidupnya oleh kebencian dan kemarahan, ingin balas dendam. Yang ketiga digerakkan rasa takut. Yang keempat digerakkan oleh keinginan menguasai materi. Dan yang kelima digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Hayang diaku ku batur. Itu yang membuat manusia sibuk. Ini hasil riset. Ini hasil riset. Jadi hasil riset ini ya dari Warren ya, namanya Warren. Jadi Warren itu sudah membuat riset ya. Judul risetnya adalah The Purpose Driven Life. Hidup yang didirikan oleh tujuan. Dia melakukan riset bertahun-tahun, ternyata semua manusia di dunia itu sibuknya digerakkan oleh 5. 1 rasa bersalah, 2 kebencian dan kemarahan, 3 rasa takut, 4 materi, dan yang kelima adalah kebutuhan akan pengakuan. Semuanya keliru. Harusnya kita diciptakan oleh Allah, hidupnya digerakkan oleh tujuan Allah menciptakan kita. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ini harusnya bayar. Ini ilmu mahal, hasil riset yang panjang. Ya, saking mahalnya tidak perlu bayar. Oleh karena itu saya bagikan ilmu ini pagi ini dan sekarang cobalah kalian kembalikan. Saya sibuk digerakkan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan misi Allah. Sekarang bilang sama Allah, wa bizalika umirtu. Ya Allah, aku siap menerima perintahmu. Wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang yang berserah diri. Kalau kita digerakkan oleh Allah, bismillah kita perbaiki. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Makanya mulai sekarang tekadkan pada diri. Jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan saya. Jadilah kalian sumber cinta, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber kedamaian bagi seluruh makhluk di semesta ini. Percaya sama saya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki berkah mulai datang melimpah tanpa batas. Disitulah kita menemukan tujuan hidup. Di situ kita menemukan arti hidup. Sehingga kita berguna bagi banyak orang. Gitu baru benar hidup. Paham sampai di sini? Nah, jadi kembali ke judul kita. Apa tadi? Biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Bilang sama Allah sekarang, maaf ya Allah. Selama ini saya menggunakan Engkau untuk tujuan-tujuan saya. Inilah sumber penderitaan saya. Dan hari ini saya sadar, hari ini saya kembali ya Allah. Terimalah kembalinya saya ini. Dan insya Allah, kalau mau mengubah, semua keadaan akan berubah secepat kilat. Percaya sama saya. Semua yang saya sampaikan, apa yang saya alami, saya rasakan. Saya pernah berada di situasi itu. Dulu saya bekerja mencari uang. Dulu saya bekerja ingin dapat pengakuan. Alhamdulillah, saya punya rumah, hilang semuanya.
Punya mobil dipinjam tetangga, gak balik sampai sekarang. Punya uang miliaran juga dipinjam sama teman, gak balik sekarang, ketemu juga enggak. Saya ditegur oleh Allah luar biasa. Kenapa? Saat itu saya sadar, saya hidup digerakkan oleh 5. Dan setelah itu saya kembalikan pada Allah. Saya kenali dia, dan saya hidup hanya ingin digerakkan oleh Allah saja. Setelah itu, kerja saya tidak seperti dulu. Dulu 4:30 saya sudah kerja, pulang jam 11 malam. Berangkat cari uang itu 4:30. Anak saya, istri saya masih tidur. Saya pulang ke rumah, anak saya, istri saya sudah tidur. Jarang ketemu. Pulang ke rumah, hanya mampir sebentar untuk tidur, besok sudah berangkat lagi. Saya pernah di situasi seperti itu. Alhamdulillah, duitnya habis. Dan sekarang ketika saya ubah semuanya, santai saja. Jamnya ngasih PR sama anak, bantu PR, bantu PR. Jamnya harus ngantar istri saya ke pasar, bawa jinjingan, antar aja ke pasar. Jamnya harus ngantar istri saya ingin ke salon, saya antar ke salon. Santai aja. Setelah saya pulang haji, saya sadar ketika sa'i, laki-laki lari, perempuan jalan. Urusan ruhani, urusan spiritual, lari. Urusan dunia, urusan duit, jalan aja. Jalan aja. Begitu kita digerakkan oleh Allah, percaya sama saya, semua kembali pada Allah. Bahkan cicilan pun yang bayar Allah. Iya, saya nyicil mobil, saya bilang sama Allah, ya Allah, ini mobil bukan milikku, karena segala sesuatu adalah milikmu, bahkan aku pun milikmu, karena mobil ini milikmu, hakku hanya hak guna pakai saja, tolong kau cicil ya, bayar tiap bulan. Udah, saya kasih tahu nomor rekeningnya ke Allah. Karena setiap pendebetan terjadi selalu ada uangnya, makanya saya sekarang dicari banyak leasing, karena cicilannya bagus. Disuruh minjem maksudnya. Baik, hiburan terakhir dari saya supaya kita tertawa, dan mari kita kembalikan cara hidup yang salah ke sini. Ini yang saya bicarakan sangat penting, mengubah cara hidup kita. Saya tidak menawarkan pahala di sini, saya juga tidak tidak menakut-nakuti kalian dengan neraka. Yang penting surga dan neraka adalah buatan kita. Mau surga, mau neraka, semua terserah sudut pandang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.